Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Masih di mata pelajaran matematika tema 1 sub tema 2 ya anak-anak ya. Penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Ingat kembali cara melakukan penjumlahan bersusun tanpa teknik menyimpan. Sekarang kita akan mempelajari penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan dengan tepat. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Jumlahkan mulai dari angka pada tempat satuan, baru ke puluhan, lalu ke ratusan, kemudian yang terakhir di nilai tempat ribuan. Perhatikan contoh berikut ini. Penjumlahan dengan teknik menyimpan. 1345 ditambah dengan 2755. Selalu diingat ya anak-anak, nilai tempat satuan, nilai tempat puluhan, nilai tempat ratusan, dan yang terakhir nilai tempat ribuan. Oke, kita mulai dari nilai tempat satuan. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Satuan dalam angka 10 kita tulis di bawah. Nilai puluhan dalam angka 10 kita letakkan pada nilai tempat puluhannya, anak-anak. Kita simpan. Oke. Setelah itu dijumlahkan 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. Seperti biasa, 0 kita tulis bawah, satunya kita simpan di nilai tempat ratusan. Kita hitung lagi. 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 tambah 7 sama dengan 11. Seperti biasa, 1 kita tulis di bawah, satunya lagi kita simpan di nilai tempat ribuan. Kita hitung lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Karena nilai angkanya cuma 4 ya, langsung saja kita tulis ke bawah ya anak-anak ya. Hasil penjumlahan dari 1345 ditambah 2755 adalah 4100 ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita coba lagi satu ya. Kita coba satu. 5538 ditambah 2788. Nah ya, seperti biasa, nilai tempat satuan, nilai tempat puluhan, nilai tempat ratusan, dan yang terakhir nilai tempat ribuan. Selalu kita mulai dari nilai tempat satuannya anak-anak ya. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ini angka 6 kita tulis di bawah ya anak-anak ya. Angka satunya selalu kita simpan. Terus 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Angka 2 kita tulis bawah, dan angka satunya kita simpan di nilai tempat ratusan. Kita ulangin lagi hitungannya seperti biasa.
1 ditambah 5 sama dengan 6, 6 ditambah 7 sama dengan 13. Angka 3 selalu kita tulis ke bawah, tenang ya. Dan angka 1 dari nilai puluhannya kita simpan di nilai tempat ribuan. Kita ulangi lagi. 1 tambah 5 sama dengan 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Karena 8 ini udah nilai tempat yang terakhir, maka 8 kita tulis. Jadi 5538 ditambah dengan 2788 sama dengan 8326 ya namanya. Oke, sudah paham ya? Soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Berikut langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, ya anak-anak. Yang kedua, tentukan kalimat matematika yang sesuai. Yang terakhir, hitunglah penyelesaian dari kalimat matematika tersebut. Oke. Daripada bingung, mari kita perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak. Kita akan belajar tentang soal cerita tentang penjumlahan bilangan ya anak-anak ya. Ada soalnya. Paman memiliki 2 petak tanah masing-masing seluas 1247 meter persegi dan 1323 meter persegi. Berapa total luas tanah paman seluruhnya? Diingat, kita hanya mengambil nilainya saja ya anak-anak. Nah, nilai 1247 dan nilai 1323. Angka inilah yang akan kita jumlahkan ya anak-anak. 1247 ditambah dengan 1323 sama dengan, seperti biasa kita selalu mengurutkan ya, nilai satuan, nilai tempat puluhan, nilai tempat ratusan, dan nilai tempat ribuan. Selalu kita hitung dari nilai tempat satuannya anak-anak. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Angka 0 kita tulis di bawah dan angka 1 kita simpan di nilai puluhan. 1 ditambah 4 sama dengan 5, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Karena dia cuma satu angka, jadi 7 kita langsung tulis ke bawah. 2 ditambah 3 sama dengan 5, karena 1 juga, jadi kita langsung tulis ke bawah ya. Oke. 1 ditambah 1 sama dengan 2, karena nilainya juga sama, cuma 1, jadi kita tulis ke bawah. Oke. Nah, 1247 ditambah 1323 sama dengan 2510 ya anak ya. Jadi total luas tanah paman seluruhnya adalah 2570 meter persegi ya anak. Oke, kita coba sekali lagi ya. Contoh soal cerita. Hari ini kantor pos menjual perangko sebanyak 1625 lembar. Kemarin menjual perangko sebanyak 3247 lembar. Berapakah jumlah perangko yang terjual hari ini dan kemarin? Seperti biasa, nilai 1625 dan nilai 3247 itu yang kita ambil ya anak ya. 1625 ditambah dengan 3247 sama dengan, seperti biasa, nilai tempat satuan, nilai tempat puluhan, nilai tempat ratusan, dan nilai tempat ribuan.
Selalu kita mulai penyumahannya dari nilai tempat satuan yang ada. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Angka 2 kita tulis di bawah, dan angka 1 kita simpan di nilai puluhan yang ada. 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Karena nilai angkanya cuma 1, maka kita tulis langsung bawah. Selanjutnya 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 kita selanjutnya 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 langsung kita tulis bawah yang ada. 1625 ditambah 3247 hasilnya adalah 4872 yang ada. Jadi jumlah perangko yang terjual hari ini dan kemarin adalah 4872 lembar perangko. Oke, sudah paham sampai sini kan anak-anak? Oke, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Pengurangan bilangan ribuan juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun pendek ya anak-anak ya. Susunlah bilangan yang akan dikurangkan dengan memperhatikan nilai tempat setiap angkanya. Angka dengan nilai tempat yang sama diletakkan sejajar. Ya. Contoh satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Ya anak-anak ya. Perhatikan contoh berikut. Pengurangan tanpa teknik meminjam. 5478 dikurangi 1254. Hasilnya adalah seperti biasa, nilai tempat satuan, nilai tempat puluhan, nilai tempat ratusan, dan nilai tempat ribuan. Kita selalu memulai dari nilai tempat satuan yang sebenarnya. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Kita tulis bawahnya. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Langsung tulis bawah lagi. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Seperti biasa, kembali kita tulis bawahnya. Dan yang terakhir 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Kita tulis bawahnya ya. Jadi 5478 dikurangi 1254 hasilnya adalah 4224 ya sana ya. Oke, kita coba satu soal lagi ya anak-anak ya. 8798 dikurangi 4375. Seperti biasa, nilai satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Selalu kita mulai dari nilai satuan yang anak ya. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Jadi 3 ini langsung kita tulis bawah yang anak ya. Lanjut, 9 dikurangi 7 sama dengan 2. 2 langsung tulis bawah. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 langsung kita tulis bawah lagi. Dan yang terakhir nilai tempat ribuan. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Ya. Jadi 8798 dikurangi 4375 adalah 4423 ya anak-anak ya. Sampai di sini Bapak yakin anak masih bisa ya. Oke. Selanjutnya pengurangan dengan teknik meminjam. 4225 dikurangi 1926. Seperti biasa nilai satuan, nilai puluhan, nilai ratusan, dan nilai ribuan. Lalu kita mulai dari nilai satuan ya anak ya. 5 dikurangi 6 tidak bisa anak ya. Jadi kita harus meminjam.
Meminjamnya di mana? Kita meminjamnya di nilai tempat keluhan ya. Kecuali kita ambil 1 ya, sisa 1. Nah, 1 ini kita kirim ke nilai tempat satuan ya. Jadi nilai tempat satuannya adalah 15 dikurangi 6 sama dengan 9 ya. Terus kita lanjut, di nilai tempat keluhan ini sisa 1 ya anak ya. 1 dikurangi 2 tidak bisa ya. Jadi kita pinjam lagi di nilai ratusannya, kita pinjam 1 ya. Sini sisa 1 ini kita kirim ke nilai puluhan menjadi 11 ya. 11 dikurangi 2 sama dengan 9 lagi ya anak ya. Oke, di nilai tempat ratusan 1 dikurangi 9 tidak bisa. Nah, kembali lagi kita harus meminjamkan nilai tempat ribuan ya anak ya. Kita minta 1 sisa 3 ya. Ingat, masih sisa 3. 1 ini kita pindahkan lagi ke nilai tempat ratusan. 11 dikurangi 9 sama dengan 2 ya. Nah, karena 3 dikurangi 1 itu bisa, jadi kita tidak perlu lagi kan meminta ya. 3 kurang 1 sama dengan 2 ya. Jadi 4225 dikurangi 1926 hasilnya adalah 2299 ya anak ya. Kita coba lagi sekali ya. Oke, soalnya adalah 6353 dikurangi 2976. Seperti biasa, nilai satuan, nilai puluhan, nilai ratusan, dan nilai ribuan. Kalau diingat ya namanya, kita mulai selalu dari nilai satuannya. Oke. 3 dikurangi 6 tidak bisa, jadi kita harus meminjamnya di nilai tempat puluhan. Mana ya? Ambil 1 sisa 4 kita kirim ke nilai satuan. Jadi 13 dikurangi 6 sama dengan 7 ya anak ya. Lanjut, 4 dikurangi 7 tidak bisa kan anak-anak, jadi kita pinjam lagi di nilai ratusan. Kita pinjam 1 sisa 2 ya anak ya. 1 ini kita kirim ke nilai puluhan. Jadi 14 dikurangi 7 sama dengan 7 ya. Oke, di nilai tempat ratusan 2 dikurangi 9 tidak bisa kan anak, jadi kita minta di nilai tempat ribuan ya. Kita meminjam, kita pinjam 1 lagi ya, sisa 5 ya. 1 kita kirim ke nilai ratusan, jadi 12 dikurangi 9 sama dengan 3 ya anak ya. Terakhir 5 dikurangi 2 bisa kan anak-anak, jadi 5 kurang 2 sama dengan 3. Oke, jadi 6353 dikurang 2976 hasilnya adalah 3377 ya anak-anak ya. Sampai sini Bapak yakin anak sudah pasti bisa ya. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Sekarang kita akan belajar tentang soal cerita tentang pengurangan bilangan. Benar ya? Untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, anak-anak perlu membaca soal dengan cermat. Jika perlu, bacalah soal berulang-ulang. Bacalah sampai anak-anak memahami hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Setelah paham, buatlah kalimat matematikanya dan hitunglah hasilnya dengan benar.
perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak. Oke, selanjutnya soal cerita tentang pengurangan bilangan ya. Berat badan Dayu saat lahir adalah 3.465 gram. Berat badan Dedi saat lahir adalah 2.945 gram. Berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Selalu diingat, yang kita ambil hanya angkanya saja ya. 3.465 dan 2.945 ya anak ya. Kita buatlah dengan menggunakan hitung susun. Oke. 3.465 dikurangi 2.945 ya. Selalu seperti biasa kita ingat nilai satuannya, puluhannya, ratusannya, dan ribuannya ya anak ya. Oke, kita selalu hitung dari nilai satuannya. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 4 dikurangi 9 tidak bisa kan anak-anak. Jadi seperti biasa kita pinjam dari nilai tempat ribuannya ya. Seperti biasa kita pinjam dari nilai tempat ribuannya ya anak-anak. Kita ambil 1, sisa 2 ya. 1 kita kirim ke nilai ratusan. Jadi 14 dikurangi 9 sama dengan 5 ya anak ya. Dan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, jadi tidak ditulis ya, hilang. Jadi karena habis ya anak ya. Jadi 3.465 dikurangi 2.945 hasilnya adalah 520. Jadi selisih berat badan keduanya saat lahir adalah 520 gram ya. Gampang kan anak? Tapi kita coba lagi sekali lagi ya. Kita coba satu soal lagi. Di perpustakaan ada 5.255 buku. Dipinjam para siswa 1.425 buku. Berapa buku yang masih ada di perpustakaan? Seperti biasa kita ambil nilai angkanya saja ya yang ada pada soal. Oke. 5.255 dan 1.425 ya anak ya. Kita gunakan cara hitung bersusun pendek ya. 5.255 dikurangi 1.425 ya, seperti biasa satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Selalu kita hitung mulai dari nilai tempat satuannya ya. 5 kurang 5 sama dengan 0 ya. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 2 dikurang 4 tidak bisa, jadi kita pinjam lagi ke nilai tempat ribuan ya anak ya. Pinjam 1 sisa 4. Oke, satu ini kita pindah ke nilai tempat ratusan, jadi 12 dikurangi 4 sama dengan 8 ya. Karena terakhir 4 dikurangi 1 sama dengan 3 ya. Oke, jadi 5.255 dikurangi 1.425 adalah 3.830 ya anak ya. Jadi buku yang masih ada di perpustakaan adalah 3.830 buku. Oke, itu adalah hasilnya ya. Mudah kan? Bapak yakin anak-anak semua pasti bisa ya. Gampang ya soalnya ya. Oke anak-anak, yang terakhir adalah tugas ya. Kerjakanlah tugas halaman 33 nomor 1 dan 2
tentang penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Ya namanya sudah Bapak jelaskan, silakan dikerjakan ya. Seperti biasa dikerjakan menggunakan buku tugas ya. Nomor 2, kerjakan tugas halaman 40 dan 41. Nomor 1 sampai nomor 5 ya. Itu adalah soal-soal cerita ya. Dikerjakan dengan sama ya, dengan cara bersusun pendek. Oke. Nomor 3, kerjakan tugas halaman 47 nomor 1 sampai dengan 8. Pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Nah, pengurangan di sini anak-anak bisa menggunakan pengurangan tanpa teknik meminjam dan pengurangan dengan teknik meminjam. Sama aja ya. Dan yang terakhir, nomor 4, kerjakan tugas halaman 51 nomor 1 saja ya. Jadi soal cerita tentang pengurangan bilangan. Jadi perlu diingat, nomor 4 anak-anak hanya membuat 2 soal cerita pengurangan bilangan 4 angka ya, di buku tugas juga. Oke, ingat hanya 2 soal cerita untuk yang halaman 51. Oke, diingat kembali, untuk yang halaman 51 buatlah 2 soal cerita saja ya, dan anak-anak harus membuat hasilnya ya, hasil dari soal tersebut. Jangan hanya soalnya saja yang anak-anak buat, tapi ingat soal ditambah dengan jawabannya. Oke ya, 4 soal saja, 4 tugas saja yang Bapak kasih untuk hari ini ya, mata pelajaran matematika subtema 2 ya. Sekian ya anak-anaknya, kita jumpa lagi nanti di video pembelajaran berikutnya. Dadah.